pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai informasi seputar kesehatan dengan topik pembahasan yang menarik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar waspada terhadap penyakit pneumonia bersama Dr. Nur Hudayana selaku dokter umum dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Dan anak-anak yang terkena pneumonia akan sulit dan terasa sakit untuk bernafas. Untuk itu, seperti apa penyakit pneumonia ini, kita akan membahasnya lebih dalam bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum saya menyapa narasumber kita, terlebih dahulu saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke. Langsung saja, saya kayak habis dikejar apa gitu ya pemirsa ya. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini ada Dokter Huda. Selamat pagi Dokter Huda. Pagi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini kayaknya tagline-nya dokter se-Indonesia ya, sehat. Nah, ini kan tadi sudah saya sedikit spoiler nih dok tentang penyakit pneumonia, betul begitu dokter? Ya betul. Nah ini mungkin boleh dijelaskan lebih detail, sebenarnya penyakit ini tuh seperti apa sih? Ya. Sebenarnya pemirsa di rumah harus ketahui kalau misalkan pneumonia adalah infeksi. Ya, infeksi yang ada di paru-paru kebanyakan dan banyak sekali penyebabnya. Bisa karena jamur, bisa karena bakteri, bisa karena virus, apalagi saat ini juga bisa karena polusi. Nah, polusi udara itu masuk lewat paru-paru dan bisa menyebabkan peradangan atau yang disebut paru-paru basah tadi. Oke, itu bisa dikategorikan sebagai penyakit berbahaya gitu nggak sih dok? Nah, ada kategorinya tertentu tentunya. Ada yang bisa rawat jalan dan harus rawat inap seperti itu. Tergantung seberapa berat sih infeksi tersebut menyerang paru-paru kita. Oke, jadi pneumonia itu dibagi menjadi dua kategori gitu ya, antara berbahaya atau dan tidak, tergantung bagaimana parahnya begitu ya. Tingkat keparahannya. Oke, tadi penyebabnya ada polusi, terus apa lagi dokter? Ada infeksi bakteri, jamur, virus kayak gitu. Nah, kalau virus ini biasanya kan kita nggak bisa mendeteksi ya datangnya dari mana gitu nggak sih dok? Kalau bakteri dan lain kalau apa tadi yang terakhir polusi itu emang seberbahaya, itu bisa sampai menyebabkan pneumonia. Iya. Boleh dijelaskan dong? Ya. Jadi memang kan pneumonia sendiri pasti ada tanda dan gejalanya. Iya, betul. Yang paling sering adalah 3. Dia demam, sesak nafas, kemudian ada suara nafas tambahan seperti itu atau batuk-batuk. Nah, ya biasanya kalau misalkan dia ada infeksi bakteri, nah itu ada gejala demamnya. Nah, demam tinggi seperti itu kok nggak turun-turun nih. Nah, ini memang karena kekebalan tubuh aja yang lagi menurun pada saat itu atau memang terjadi infeksi. Nah, kalau misalkan ada orang dengan sensitivitas khusus yang saluran pernafasannya itu, nah dia sering terpapar asap rokok, kemudian terpapar semacam kayak apa biasanya yang di jalan motor dan sebagainya itu. Ada polusi kendaraan begitu ya. Itu penyebabnya sangat jelas. Nah, biasanya batuknya itu berdahak dan dia keluar, maksudnya dahaknya itu bisa berwarna keruh, atau biasa bening dan sebagainya. Nah, itu untuk membedakannya seperti itu. Ada beberapa ciri-ciri dari gejala si pneumonia ini. Nah, tapi untuk mendeteksinya itu dok, kira-kira misalkan ada gejala seperti itu tuh, demam itu kira-kira akan berlangsung berapa hari? Nah, itu sebenarnya gejala itu adalah simultan, dia bersamaan, tidak datang sendiri-sendiri seperti itu. Nah, karena kalau misalkan kita gejala flu biasa, itu juga pasti kita demam seperti itu. Cuman kita harus periksa memang ada suara nafas tambahannya atau tidak, terus kelihatannya ini sesak atau tidak seperti itu. Oke, nah kalau ada suara tambahan itu yang kayak gimana dong? Ini yang pasti biasanya, tahu cuma dokter kan?
Nah itu harus diperiksa dengan stetoskop, atau misalkan dia suaranya nafas tambahnya itu grog-grog, nah, atau kadang-kadang ada penyempitan suara nafas, dia bisa ngik-ngik seperti itu. Nah itu harus dicurigai adanya infeksi di paru-paru. Oh gitu, dan itu hanya bisa terdengar menggunakan stetoskop begitu? Kalau misalkan dia suaranya tipis, itu terdengar dengan stetoskop. Cuman kalau misalkan dia suaranya sudah infeksinya berat, itu tanpa stetoskop pun sudah terdengar. Oh gitu, ada beberapa kategori lah itu tadi ya. Nah, tapi kalau orang yang ngorok itu apakah juga pneumonia? Bukan? Bukan, itu beda ya. Itu ada kasus lain yang menyebabkan seperti itu. Kan kalau bernafas berbunyi, nah itu kan kalau tidur bernafasnya berbunyi kan ngorok ya dok ya. Beda ternyata. Nah, tapi apakah pneumonia ini bisa menular dokter? Karena kan tadi kan ada penyebabnya, itu bisa dari bakteri, bisa dari virus, jamur. Nah, apakah ini bisa menular ke orang lain? Nah, sangat bisa kalau untuk, kan namanya juga infeksi. Iya nah, benar. Batuk itu bukan gejala pneumonia, tapi respon tubuh kita untuk mengeluarkan penyakit itu. Nah, jadi kalau misalkan kita batuk dengan tidak disertai dengan etika batuk yang benar, itu bisa menyebabkan penularan. Jadi ada namanya droplet atau cairan ya, cairan yang ada di tubuh kita yang keluar itu, nah itu mengandung bakteri-bakteri, tidak hanya 1000-2000, biasanya 1 juta bakteri langsung dan sebagainya. Oh berarti istilahnya nih mungkin kembali ke beberapa tahun yang lalu kita waktu COVID mungkin ya dok ya, di mana penularan itu melalui droplet itu ya dok ya. Dan ini sama kurang lebihnya, penularannya bisa seperti itu. Nah kalau penularannya bisa seperti itu kan otomatis ada usia nih mungkin yang rentan sekali terkena pneumonia. Nah, itu kira-kira usia berapa itu dok? Nah, usia yang paling rentan adalah usia yang imun tubuhnya itu belum kuat. Nah, atau lebih cenderung dia mudah sekali terinfeksi. Nah, biasanya adalah yang pertama adalah bayi. Bayi umur 2-2 bulan itu belum terbentuk dengan bagus, dengan kuat imunnya. Nah, yang kedua adalah tentunya usia lanjut. Nah, usia lanjut ini bisa di atas 60 atau lansia. Nah, lanjut usia itu sangat sekali mudah atau rentan misalkan dia terkena infeksi itu, dia menimbulkan gejala yang berat. Oh, gejalanya berat, mungkin kan ada penyakit bawaan gitu juga nggak sih? Nah, itu juga bisa. Oh, jadi kondisinya bakalan lebih ekstrim gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan saya tadi yang sebelumnya. Kategori pneumonia ini bisa dikategorikan berbahaya ataupun tidak, itu tadi kan belum dijelaskan secara detail nih dok. Nah, ini mungkin kalau kategori yang tidak berbahaya itu berarti kan bisa rawat jalan. Nah, itu seperti apa yang bisa rawat jalan itu, yang kondisinya seperti apa kira-kira? Ya, ini harus diketahui, maksudnya kapan sih kita pertimbangan untuk rawat inap dan harus rawat jalan. Kalau misalkan kita kan dari keluhan tadi juga diperiksa pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah dari tensi, suhu, kemudian saturasi oksigen, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sesak nafasnya tidak perlu bantuan oksigen, misalnya kan saturasi oksigen itu yang bagus adalah di atas 90 atau 95 tanpa oksigen. Nah, kalau misalkan waktu datang ada gejala tersebut diperiksa, oksigennya ternyata kurang dari 90. Lah, itu harus dipertimbangkan untuk rawat inap seperti itu. Atau ada gejala yang berat seperti lemes, nggak mau makan minum dan sebagainya. Itu kan imun tubuh kita akan semakin turun. Nah, kita makan aja nggak mau, apalagi makan obat, minum obat seperti itu. Makanya harus dibantu obat injeksi atau suntik. Makanya diopsikanlah untuk rawat jalan dengan pengawasan dokter yang intens begitu ya dokter ya. Yang pasti segala sesuatunya apapun kategori penyakitnya begitu ya pemirsa ya, harus dideteksi oleh ahlinya yaitu dokter. Bukan saya ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dokter ya di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, masih membahas seputar tema waspada terhadap penyakit pneumonia bersama Dr. Nur Hudayana selaku dokter umum dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi sudah dijelaskan secara singkat ya apa itu pneumonia dan bagaimana gejalanya begitu, dan termasuk kategori orang-orang yang rentan begitu ya dokter ya, yang rentan terkena pneumonia ini.
yaitu anak-anak dan juga lansia, begitu ya dokter ya. Nah kalau untuk anak-anak sendiri ini kebanyakan nih dokter, itu gejalanya apakah seperti gejala pneumonia pada umumnya atau ada kategori khusus begitu mungkin? Perbedaannya anak-anak dan orang tua, anak-anak kan belum bisa, oh saya sesek nih. Oh iya, nggak bisa mendeskripsikan rasa sakitnya gitu ya. Itu harus dari pengamatan orang tua. Biasanya apa? Sesak nafas itu dia keluar apa ya, kita bisa lihat. Nah itu ada kayak semacam gerakan tambahan. Nah otot nafasnya, kemudian cuping hidungnya jadi kembang kempis. Nah gitu, itu tandanya adalah sesak napas. Terus misalkan orang tua kadang-kadang juga, kok anak saya itu nggak makan apa-apa kok muntah ya dok. Nah itu kenapa? Kadang-kadang kita mengeluarkan dahak kan harus dehem atau berdahak. Nah anak-anak itu dengan muntah seperti itu. Nah itu juga bisa istilahnya produksi dahaknya itu sangat kental. Itu. Makanya akhirnya dimuntahkan lah oleh si anak ini. Respon tubuhnya secara natural seperti itu. Muntah. Beda sama orang dewasa yang mungkin dikeluarin dahaknya begitu ya. Nah, tapi kalau itu gejalanya kepada anak berarti sebenarnya hampir sama berarti ya dokter ya. Cuman respon tubuhnya saja yang berbeda gitu. Kalau orang dewasa mungkin batuk, kalau anak adalah resikonya lebih ke muntah. Oke. Nah, kalau untuk orang rentan, nah tadi kan sempat saya singgung orang rentan lainnya adalah lansia kan dokter ya, kata dokter tadi. Itu biasanya kan rata-rata orang tua zaman sekarang kan pasti sudah ada penyakit bawaan, entah itu diabetes, entah itu jantung dan lain sebagainya. Apakah itu bisa mempengaruhi tingkat keparahan dari pneumonia itu sendiri? Pada kebanyakan pasien sebenarnya yang datang dengan komplikasi itu biasanya rawat inapnya itu akan lebih lama. Karena apa? Kita orang normal, maksudnya orang yang kekebalan tubuhnya masih bagus, nah itu aja masih butuh istirahat total seperti itu. Betul. Apalagi orang dengan kencing manis, penyakit jantung, ginjal, nah itu kan kekebalan tubuhnya akan semakin turun. Betul. Untuk pengembaliannya akan lebih lama seperti itu. Oke, makanya perlu dirawat intens di rumah sakit gitu ya. Karena gejalanya tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. Sekarang saya mau tanya di dokter, mungkin hal pertama apa yang bisa dilakukan oleh orang tua mungkin ya, termasuk keluarga yang ada di rumah jika muncul gejala-gejala tadi ke orang terdekatnya atau ke diri sendiri. Kira-kira harus gimana dulu nih? Yang pertama tentunya jangan panik. Nah, don't be panic jangan panik. Kita harus menganalisis satu persatu. Karena apa? Gejala saluran pernafasan itu ya tidak jauh-jauh dari demam, batuk, pilek. Nah, kayak gitu. Gejala flu biasa pun itu juga akan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita harus menganalisis, maksudnya apakah ada orang yang sakit sebelumnya, terus kita tertular dari mana, seperti itu. Kemudian kita menganalisis tadi dahak kita warna apa dan sebagainya. Itu juga akan membantu kita, kita tuh harus periksa ke dokter kapan sih, seperti itu. Nah jika sudah bisa menganalisis itu tadi, apakah bisa langsung dibawa ke dokter atau bagaimana kira-kira? Itu kalau misalkan demamnya tidak tinggi, kemudian nafsu makannya masih bagus dan sebagainya, itu sebenarnya dengan perawatan di rumah pun bisa. Misalkan demam, ya hanya kita kompres, kemudian kita lemes, kita makan yang banyak, kita mengembalikan imun tubuh dan sebagainya. Terus kita juga minum vitamin. Nah ini mungkin vitamin itu juga nggak harus dikonsumsi saat sakit aja ya dok ya, juga bisa dikonsumsi sebagai ya hari-hari kayak gini biar menambah imun kita semakin baik gitu. Nah kalau misalnya lagi sakit ya makan sate aja, kan enak tuh. Ya dokter ya, makan yang enak-enak pokoknya, manjain perut gitu. Betul. Selama tidak buah, itu yang repot ya. Nah itu berarti kalau misalnya sudah ada gejala yang dirasa sudah cukup parah begitu harus segera dibawa ke dokter berarti ya dok ya. Apakah harus ke rumah sakit atau tidak kira-kira? Untuk tata laksana pertama itu bisa di puskesmas atau dokter praktek pribadi seperti itu. Kalau itu nanti akan dilakukan istilahnya pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaannya itu ada 3. Ada anamnesis, tanya jawab dengan orang tua atau dengan pasien langsung. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu tadi kita lihat dari head to toe, dari kepala sampai kaki seperti itu. Terus kemudian yang paling penting kalau area pernapasan ya pasti kita harus dengarkan dengan stetoskop itu tadi.
terus yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini sedikit-sedikit kan minta rongsen. Nah, itu kan biasanya itu karena panik dulu lah, iya. Dok. Karena kan harus kita itu dulu breakdown dulu. Ini sakitnya sebelah mana sih? Ini apakah butuh rongsen nggak sih? Seperti itu. Karena apa? Rongsen itu kan radiasi. Nah, itu juga berbahaya kalau kita sedikit-sedikit langsung rongsen, apalagi anak-anak yang imunnya belum terbentuk dengan baik. Iya, belum bagus itu tadi. Nah, itu tadi kalau misalkan ada gejala grog-grog, terus ada suara bunyi kayak itu kan ada cairan namanya apa? Di paru-parunya. Paru-paru harusnya itu isinya udara, terisi cairan, makanya akan krek. Lah gitu itu butuh rongsen. Nah, biasanya apa sih, Dok, gambarannya? Ini titik-titik putih. Gambarnya. Yang hasil rongsennya. Iya, hasil rongsennya. Itu baru terlihat ada, ini nih infeksi pneumonia-nya. Oke, kalau di ronsen dia ada titik-titik putihnya. Ya. Oke. Atau bahasa kerja ada bercak putih. Bercak putih. Iya. Cuman emang itu tadi tidak harus selalu langsung di ronsen ya, Dok ya. Karena ternyata seringan ronsen juga tidak baik untuk tubuh. Karena kita memancarkan sinar radiasi ke tubuh kita secara langsung gitu. Nah, itu untuk memberikan, ini mungkin mungkin ada bisa jadi beberapa kasus di luar sana masyarakat begitu ya, Dok ya. Yang kayaknya aku kena pneumonia nih. Kalau langsung ronsen aja gimana? Nanti baru dibawa ke dokter. Nah, itu gimana, Dok? Pernah nemuin kasus kayak gitu nggak? Jadi banyak sekali. Oh iya. Dok, ini nyeri dada lah. Ini dadanya habis diputusin atau Aduh, susah ini. Ya. Atau memang beneran sakit atau enggak. Nah, itu lebih baik tetap harus periksa ke expertnya. Karena kita biasanya di googling, apalagi zaman milenial kan. Iya, semuanya apa-apa cari dulu pokoknya cariin di internet dulu. Oh, saya sakitnya ini, Dok. Nah, gitu. Kita kan dari dokter harus menanyai dulu. Nah, memang mengarah ke pneumonia atau tidak atau karena bisa jadi penyakit yang lebih ekstrim gitu kan. Seperti itu ya, dokter ya. Harus diobservasi dulu gitu loh pemirsa, makanya nggak usah kalau banyak duit nggak usah ronsen. Nggak usah ronsen gitu. Karena biasanya pasti ada, saya yakin pasti ada kan, tadi dokter juga bilang pasti banyak masyarakat yang seperti itu. Karena berpikirnya daripada nanti ke dokter harus jalan 2 kali, mending aku ronsen dulu, nanti ditanya ke dokter, Dok, ini kan ada ya kayak gitu ya, Dok ya. Tapi kalau untuk kasus pneumonia sendiri nih, Dok, di Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur, seberapa sering sih ditemuinnya? Nah, karena kami adalah rumah sakit paru, dalam tanda kutip khususnya. Berarti pasti banyak yang kesana. Ingat pernapasan, ingat rumah sakit paru. Betul. Gitu ya. Jadi memang sangat banyak sekali. Nah, cuman ada bedanya. Kalau misalkan pneumonia dan tuberkulosis itu sangat berbeda. Kalau pneumonia, insya Allah kalau misalkan dengan treatment atau pengobatan lebih dini, pasti lebih cepat sembuhnya, bisa sembuh total. Beda dengan tuberkulosis, itu butuh TBC. pengobatan yang rutin seperti itu. Oke, tingkat keparahannya pun juga lebih parah TBC gitu ya, Dok ya. Bercaknya pun kalau TBC itu bisa aja dia sampai bertahun-tahun seperti itu. Kerusakannya pun pasti akan lebih parah. Seperti itu. Kalau misalkan kalau pneumonia, insya Allah bercaknya itu tadi bisa menghilang dengan seiringnya waktu. Nah, tadi kan juga di awal sempat saya singgung nih, Dok, bercaknya itu bisa terjadi di satu sisi paru-paru atau di keduanya. Itu apa perbedaannya, Dok? Maksudnya jika terjadi di satu sisi paru itu, dia gejala yang paling terlihat itu apa? Atau mungkin efek sampingnya itu dari pneumonia itu bagaimana? Dan ketika kedua paru-paru itu terkena ada bercaknya itu tadi, efeknya kayak gimana? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail, Dokter? Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Kalau misalkan dia tergantung bakterinya seneng yang sebelah mana. Jadi kita milih ya, Dokter ya. Bakterinya nacal. Sebelah kanan atau sebelah kiri sebenarnya. Kalau misal masalah gejala pun tidak ada perbedaan yang khas seperti itu. Cuman kalau misalkan yang terkena semakin banyak, nah ya berarti gejalanya akan semakin berat seperti itu. Lebih parah lagi gitu, mungkin batuknya lebih grog-grog lagi. Sesak nafas, terus lebih ekstrim lagi sesaknya. Gitu. Jadi bahasa keren adalah oksigen hunger. Dia butuh pemasukan oksigen yang banyak. Ketika semakin parah. Ya, semakin parah. Agak mulai merinding nih saya ya. Ini sebenarnya diskusi horor apa kesehatan ya, Dokter? Uka-uka gitu. Karena kalau ngomongin masalah penyakit itu kan
kita wajar ya dokter ya Iya. kalau agak creepy ya, terutama kalau ini karena polusi, karena virus dan lain Iya. sebagainya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, masih membahas seputar tema waspada terhadap penyakit pneumonia. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan kembali kepada Anda pemirsa yang ada di rumah, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita kembali menyapa Dokter Huda ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi seputar pneumonia. Nah, kalau tadi kan dokter sudah saya tanya nih, karena mungkin memang dasarnya pelayanannya memang diutamakan untuk rumah sakit paru begitu ya dokter ya. Jadi pasti kasusnya banyak gitu kan. Tapi yang paling ekstrim gitu dok, yang paling ekstrim itu kebanyakan terjadi di usia anak-anak kah atau di usia lansia kira-kira yang datang ke RSPM sendiri? Sebenarnya yang paling parah atau kebanyakan itu pada usia lansia lebih banyak. Karena apa? Itu tadi yang saya jelaskan, bahwa terapi dari pneumonia salah satunya adalah pemakaian oksigen. Nah, betul. kalau misalkan saturasinya akan semakin turun itu butuh istilahnya alat bantuan nafas, Betul. ventilator seperti itu. Nah, itu kalau misalnya sudah pakai ventilator itu sudah masuk ke kondisi kritis. Oh, Seperti itu. oke. Nah, itu dinamakan adalah penyakitnya sudah gagal nafas. Kalau istilah medisnya. Iya, namanya gagal nafas. Nakutin ya dok. Gagal Iya. nafas karena mungkin harus dibantu dengan Harus ventilator, dibantu ventilator tadi itu ya. tadi. Oke, kalau tidak berarti akan sulit sekali bernafasnya. Iya. Paling rendah itu saturasi oksigennya berapa sih dok yang terjadi di orang yang terkena pneumonia dengan lansia ini tadi? Nah, biasanya kan kurang dari 90, biasanya pernah nemuin bisa sampai 80, 70. Itu sudah Gitu. ekstrim itu Itu Bro? sudah ekstrim. Sudah parah berarti. Iya, ya? sudah pasti orang itu dengan tidur pun tidak bisa, dia harus duduk biar nafasnya itu lega seperti itu. Karena kan mau ambil oksigen banyak, tetapi paru-parunya itu banyak terisi cairan infeksi tadi. Oke. Nah, lendir atau dahak-dahak tadi. Makanya Iya. dia pertukaran oksigennya tidak bisa maksimal. Oke. Seperti itu. Makanya itu harus simultan. Nanti kan obatnya infeksi adalah antibiotik. Nah, antibiotik sedini mungkin itu nanti outputnya atau keberhasilan terapinya akan lebih semakin bagus. Oh gitu, oke. Tapi kalau misalkan apa namanya tadi kan istilahnya kalau kategori parahnya seperti itu ya dok ya, terutama untuk lansia. Berarti apakah dengan adanya pneumonia ini juga bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lainnya begitu mungkin dokter? Kalau komplikasi ke penyakit lainnya biasanya itu membawa ya, maksudnya berbarengan seperti itu. Karena kan ini kan lebih banyak disebabkan karena infeksi, bukan karena genetik atau penyakit, misalnya kayak kencing manis tidak bisa disembuhkan. Iya betul. Gitu. Oke, berarti tidak bisa dikategorikan bakalan menyebabkan komplikasi ya dokter ya, karena berbeda penyebabnya itu tadi. Nah, ini mungkin mitos yang sering saya dengar di masyarakat. Ini kita ngomongnya agak kemana-mana lagi nih dok. Nah, jadi itu ini kan tadi kan saya udah nyebutin istilah yang namanya paru-paru basah nih dok. Ya kan, paru-paru basah itu katanya orang tua zaman dulu tuh gara-gara sering pakai kipas angin kalau bubuk. Nah, kalau tidur itu kira-kira gimana dokter? Apakah ini mitos atau fakta? Nah, bener tentunya gitu itu nggak sih? 100% mitos. Oke. Karena kita tidak mungkin, maksudnya paru-paru basah dengan kipas angin kan tidak ada hubungannya. Nah, Kalau hujan-hujan ya basah mungkin ya. tapi nggak gitu kan dok? Ya enggak. Bercanda pemirsa. Ya. Oke. Jadi ya memang sangat tidak ada hubungannya sama sekali. Kadang-kadang karena suara grog-grog dan sebagainya mungkin itu ini ada cairannya. Nah, itu memang
paru-paru basah itu atau pneumonia ada cairan lendirnya itu tadi akibat infeksi. Jadi bakteri, virus atau jamur datang untuk menginfeksi saluran nafas, dia menimbulkan sekret atau cairan lendir itu tadi. Oke, nah ini mungkin bisa saya simpulkan terlebih dahulu ya dokter ya, bahwa memang pneumonia itu diistilahkan di masyarakat awam mungkin paru-paru basah, tetapi penyebabnya bukan karena kipas angin ya. Bukan karena kipas angin semalaman gitu, bukan. Karena seperti tadi dokter sudah jelaskan bahwa pneumonia itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti paparan virus, dari jamur, terus apa tadi dokter? Ada polusi juga kayak gitu-gitu. Jadi bukan karena paparan angin dari kipas. Kalau kipas angin mungkin masuk angin. Nah, masuk angin mungkin. Bukan. Bukan pneumonia. Oke, itu mitos. Ini bagus ini dokter. Dokter pernah dengar istilah itu nggak sih? Pernah. Nah, kan bener ya dokter ya? Terus saya cari selama kuliah ini, mana ya paru-paru basah? Ini nggak ada. Nggak ada kan kaitannya. Tuh. Itu harus dipertanggungjawabkan itu. Mitos yang disebarkan oleh orang tua. Nah, tapi kalau pneumonia ini sendiri, karena tadi ada beberapa kategori berbahaya ataupun tidak, karena tergantung penanganannya ya dokter ya. Berarti ini bisa sembuh total kan dok? Bisa pokoknya itu tadi maksudnya kan ada kategorinya, misalkan kok batuk, demam sudah lebih dari 3 hari lah minimal, itu harus segera kita cek lab. Nah, cek lab itu apa? Kan selalu kita salahkan rongsen. Nah, di cek lab itu kalau misalkan ada infeksi dengan gejala tadi, istilahnya mendukung lah kalau misalkan ke arah pneumonia, itu leukosit atau sel darah putihnya dia akan meningkat. Nah, atau meningkat itu bisa dikarenakan infeksi bakteri. Kalau dia turun juga bisa. Nah, itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Oke. Itu ya. Makanya itu bisa disembuhkan total. Meskipun, nah berarti kalau bisa sembuh total berarti dalam satu orang nih dok bisa mengalami pneumonia beberapa kali dong ya? Sangat bisa. Oke, karena tergantung dari penyebabnya itu tadi ya. Oke, apalagi kalau misalkan ada polusi yang sekarang ini kan juga makin ekstrem, kendaraan makin banyak. Berarti kebiasaan menggunakan masker itu bagus pemirsa. Meninggalkan kesan yang bagus ternyata COVID itu ya, karena kita jadi punya kebiasaan untuk pakai masker. Nah, terus cuci tangan itu juga. Iya, cuci tangan itu juga bagus karena ada droplet itu tadi ya dokter ya. Nah, sekarang mungkin saya mau tanya seputar penanganannya nih dokter. Itu tadi kan bisa jadi kondisi ekstrimnya di orang yang sudah rentan. Apakah hanya cukup perlu pengobatan dengan ventilator itu tadi untuk membantu pernafasannya dan juga obat injeksi lainnya gitu? Ataukah harus sampai melakukan tindakan operasi begitu yang ekstrim untuk menyedot cairan itu? Ada istilah kayak gitu nggak sih dokter? Ini saya nggak tahu sama sekali soalnya. Makanya ini di imajinasi saya seperti itu. Ini menantang imajinasi. Nah, itu kira-kira gimana dok? Enggak gitu jadi, ya? Ternyata maksudnya tadi kan seperti bahas apakah ada komplikasinya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan dia sudah parah dan lendirnya itu juga sudah banyak, itu bisa adanya pengumpulan nanah di paru-paru? Di paru-parunya itu. Nah, itu bisa aja disedot atau bisa nyebabin juga ada namanya pneumotoraks. Pneumotoraks itu istilahnya angin yang ada di paru-parunya itu terperangkap. Jadi menyebabkan paru-parunya kempes. Nah, itu butuh tindakan semacam penyedotan atau pemasangan kateter. Bukan. Kalau kebanyakan nonton film kayaknya dokter. Kalau di ini namanya drain. Drain dada atau toraks gitu. Untuk ngeluarin udara atau ngeluarin nanahnya itu tadi. Oke, tapi operasinya bukan yang ekstrim-ekstrim gitu, nggak sampai yang dibedah gitu ya. Ini saya jadi kemana-mana, kita stop aja dulu ya dokter. Kita akan bahas yang lain di segmen berikutnya ya pemirsa ya. Jadi untuk Anda di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema waspada terhadap penyakit pneumonia. Wah, tadi sudah banyak sekali nih informasi di segmen-segmen sebelumnya yang sudah saya diskusikan dengan Dokter Huda. Diskusikan, benar saya nanya. Saya nanya kan ya dok ya.
Nah itu tadi karena penyakit pneumonia ini bisa disembuhkan ya dokter ya. Terus untuk mencegah nih mungkin selain di luar dari kita menggunakan masker dan juga rajin cuci tangan itu tadi kira-kira saran dari dokter apa nih yang bisa diterapkan oleh masyarakat yang ada di rumah? Silahkan. Intinya adalah menjaga imunitas tubuh. Nah dengan apa? Aktivitas olahraga, Betul. itu terus kebersihan diri, kemudian misalkan ada teman yang batuk atau lagi pilek dan sebagainya itu dijauhi. Ya enggak ya. Jadi maksudnya di cut off. Ya, menjaga Jangan. jarak, ya, menjaga jarak dulu. Kemudian kita kasih tahu misalkan kadang-kadang tisu itu kan habis dibuat bersin, buat batuk itu kan dibuang sembarangan. Nah, kalau bisa dipisahkan seperti itu. Oke. Nah, terus itu untuk semua orang atau yang sedang batuk pilek aja? semuanya. Karena itu adalah infeksi. Nah, kita kan nggak tahu di situ mengandung berapa juta bakteri sih yang ada di sana kayak gitu. Iya. Kemudian juga itu tadi sudah kebersihan diri sudah, Betul. kemudian etika batuk. Nah, ini seru nih dokter. Ini kadang ada orang-orang yang di jalan ya kan batuk terus buang dahaknya sembarangan sambil jalan lagi. Kenapa sih nggak berhenti dulu ya? Nah, itu. Ini protes saya judulnya. Ini Itu nggak mungkin. boleh. Nah, Ya. itu mungkin etikanya seperti apa nih etika dokter? batuk Boleh itu di-share adalah dulu. pakai lengan temannya, oh enggak ya, pakai lengan sendiri. Nah, Jadi jangan pakai lengan dok. gitu. Nah, bukan pakai telapak tangan, karena telapak tangan ini kan kita rentan untuk misalkan lagi kerja megang pulpen, terus nanti kasihkan temennya kertas dan sebagainya itu. Jadi penularannya bukan dari droplet lagi, tapi dari barang-barang yang sudah kita pegang tadi. Itu juga sangat bisa membuat penularan. Nah, jadi paling bagus adalah menggunakan lengan sendiri ya, bukan lengan pasangan. Jadi, Dokter. ya, jadi sebelah sini di hacing gitu lah, baru nanti sampai rumah ya harus ganti pakaian dan sebagainya. Kalau kita dalam kondisi tidak fit, lebih baik masalah cucian dan sebagainya juga dipisah seperti itu, biar memang benar-benar itu dibersihkan sendiri, mendapatkan prioritas sendiri kayak gitu. Nah, ini saya baru muncul lagi nih yang kayak gini-gini nih pemirsa. Saya suka ide-ide saya yang baru keluar gitu. Nah, ini apa namanya dokter, kalau mesin cuci baju dipisah ini kayaknya nggak susah nih dokter diterapkan oleh masyarakat yang ada di rumah. Ini mungkin ada tips khusus begitu biar masyarakat ini makin rajin gitu. Kira-kira apa dokter? Mungkin di laundry ya? Oh enggak ya? Sama aja dok. Oh iya ya. Malah menyebarkan loh, ayo. Dikasih note harus dipisah gitu ya. Enggak, jadi ya maksudnya misalkan saat memasukkan ke mesin cuci atau kita gosoknya itu dijadikan beberapa ronde, apa ya maksudnya? Dipisah-pisah ya. Oke, dipisah-pisah. Dipisah-pisah, terus nanti kita benar-benar harus dijemur. Nah, karena bakteri, virus itu kan bisa hilang dengan misalkan pemanasan kayak gitu. Oh, bisa hilang dengan panas ya, gitu dengan panas ya. atau dengan sabunnya itu tadi. Oke. Ya, itu untuk mungkin orang-orang yang sedang sakit, tidak enak Iya. badan seperti yang dokter sampaikan tadi. Kalau memang merasa sehat ya nggak perlu dipisah juga, nggak apa-apa Nggak kan apa-apa. dok? Ribet dok. Nyalain matiin mesin cucinya itu loh. Nah, sebenarnya kalau dari pencegahan ini cukup umum ya dok ya. Iya. Menjaga kebersihan diri dan apa namanya mungkin lebih berhati-hati ketika batuk, pilek, punya etika tersendiri gitu ya. Tapi kalau dokter melihat masyarakat di luar sana begitu ya dan juga mendengar cerita saya tadi, apakah etika batuk dan pilek masyarakat ini sudah cukup baik? Belum. Oh, belum. Pasti kalau kita dengan teman kerja aja dibatuk-batukin di sampingnya kan. Dikerjain Iya. gitu. Kayaknya dokter deh ya gitu. Ya. Malah semakin ini ya, Malah semakin menambah intens biar ada temennya gitu. Biasanya gitu. Nah ini kan salah ya dokter ya? Ya, itu nggak boleh. Kalau di medis atau kesehatan apalagi COVID kemarin, Iya. itu kan juga haram hukumnya ya. Karena haram untuk batuk dan Untuk mengganggu batuk rekannya. ya, seperti itu. Oke, jadi intinya gitu pemirsa, kalau segala sesuatunya untuk menghindari dari pneumonia ini, sadar diri. Iya. Menjaga kesehatan diri itu dah yang paling penting. Oke, nah tapi terkait dengan pencegahan pneumonia dengan vaksin nih dok, apakah ada perbedaan nih vaksin yang diberikan pada anak usia yang masih bayi dan juga toddler ya? Ya. Sebenarnya kalau untuk vaksin ini ada di rekomendasi dari dokter anak, dokter anak Indonesia itu ada beberapa kali. Jadi nama vaksinnya PCV. Oke. Pneumokokal vaksin. Nah itu namanya vaksin kan tidak semuanya bisa kita berikan vaksin seperti itu. Maksudnya
dari 3 penyebab tadi, vaksin tuh biasanya untuk yang virus saja. Oh, nah, kan penyebabnya banyak, jadi betul. bakteri pun nggak bisa kita berikan vaksin karena dia kan makhluk hidup, bukan tidak menimbulkan antibodi seperti itu. Nah, untuk beda membantu dengan virus ya. Iya, kalau PCV itu diberikan biasanya pada umur 2 bulan, nanti diulang 3 bulan, 4 bulan, baru diulangi lagi pada saat usia sudah tahun-tahunan, kayak 2 tahun, 3 tahun untuk boosternya tadi. Namanya vaksin itu menimbulkan kekebalan tubuh aja. Oke, nah itu pun harus dilakukan oleh dokter berarti ya, nggak bisa di puskesmas atau posyandu gitu, nggak ada ya untuk pelayanan vaksin PCV. Kalau PCV ini setahu saya baru dilakukan di dokter anak seperti itu, atau rumah sakit. Karena apa? Ini bukan imunisasi dasar atau imunisasi wajib. Jadi ini adalah tambahan imunisasi aja. Berarti misalkan anak-anak tidak menambahkan vaksin itu di imunisasinya mereka tidak apa-apa berarti ya dokter ya. Tinggal menerapkan pola hidup sehat yang itu tadi. Nah itu kan tapi untuk anak-anak nih dok, iya kan? Itu untuk anak-anak bayi dan toddler itu sama vaksin yang digunakan itu tadi, karena ada berulang itu tadi ya. Oke, nah kalau untuk orang dewasa ada nggak sih? Nah sebenarnya kalau untuk orang dewasa sendiri kan karena imunitas kita sudah mulai tumbuh dan sebagainya, ini jarang. Atau saya belum pernah dengar sih sampai saat ini ya. Mungkin harus konsultasi ke, kalau anak tadi kan memang ada banyak sekali imunisasi. Nah kalau dewasa itu harus konsultasi ke dokter penyakit dalam. Gitu, ya. Orang lansia pun juga sama, tidak ada vaksinasi khusus begitu ya. Nah kalau untuk anak bayi tadi atau toddler itu kira-kira mereka misalkan mau mengambil vaksin pneumonia ini PCV ini itu sampai usia berapa ya dok? Kira-kira pengulangan itu tadi? Pengulangannya biasanya di bawah 2 tahun. Kalau untuk konsultasi lebih lanjut harus rekomendasi dari dokter anak. Harus dari dokter anak ya. Jadi harus ngobrol dulu sama dokter kira-kira perlu banget nggak sih kayak gitu-gitu. Tapi memang harus gimana dok? Iya, kadang-kadang kan misalkan anak kok sering flu, sering batuk dan sebagainya, itu lebih baik konsultasi ke dokter anak. Apakah butuh divaksin ini kah dok, ataukah tidak perlu kah, seperti itu. Oh iya benar nih, saya jadi tiba-tiba keingat lagi gitu ya. Dokter jadi khawatir ya, saya keinget pertanyaan-pertanyaan. Curiga dokter ya. Nah ini karena tadi dokter barusan nyinggung, kalau anak-anak itu kan emang umumnya sakit itu pasti panas, batuk, pilek gitu kan ya. Itu semakin sering mereka terkena batuk, pilek kayak gitu-gitu, apakah semakin meningkatkan resiko mereka terkena pneumonia? Bisa jadi. Bisa jadi, soalnya kan itu tadi panas, batuk, pilek banyak penyebabnya. Betul. Memang karena cuaca aja. Cuaca emang sering disalahkan ya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya dok. Cuaca atau ada infeksi virus kah atau bakteri kah dan sebagainya. Kalau misalkan dia ada misalnya kecenderungan untuk sakit, nah itu bisa aja direkomendasikan dokter anak untuk vaksin tersebut. Oke, tapi tetap harus lewat konsultasi dulu, nggak boleh sembarangan. Tak vaksin yaudah. Harus ngobrol dulu sama ahlinya, seperti dokter Huda. Tapi dokter Huda bukan dokter anak, temannya dokter Huda yang dokter anak, gitu ya dok? Nanti dijadwalkan bisa. Nah di RSPM. Oke, kalau begitu nanti kita akan lanjut lagi ya dokter ya di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema waspada terhadap penyakit pneumonia. Masih bersama Dr. Huda dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, ini mungkin pasien-pasien yang
punya BPJS bisa dan memiliki keluhan terkait dengan gejala-gejala pneumonia, boleh langsung datang ke RSPM. Boleh kan, Dok? Boleh. Nanti ketemu sama Dokter Huda ya. Ini berbicara seputar anak-anak mungkin ya, Dok, yang saya bisa katakan lebih rentan begitu ya, karena daya tahan tubuhnya yang belum bagus terbentuknya. Mungkin ada saran untuk orang tua, dokter, kira-kira ketika anak sudah batuk atau pilek itu baiknya gimana gitu, terutama anak-anak yang udah mulai sekolah. Nah, biasanya kan lebih gampang tuh tertularnya, Dok. Ada saran mungkin, silahkan dokter. Nah, kalau misalkan anak-anak kan kita sering biasanya menemui jajan sembarangan. Nah itu biasanya kan kita nggak tahu bisa dari sana atau betul. Lebih baik membawa bekal. Membawa bekal. Biar mengurangi resiko jajan sembarangan. Betul. Apalagi misalkan kita jajan kan tidak bisa tahu kan kandungannya, pemanis, rasa dan sebagainya, itu bisa menyebabkan batuk kan. Nah itu juga mengurangi kayak saus, terus terlalu manis kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan batuk. Nanti pas imunnya turun, batuknya cekeh-cekeh, grog-grog, nah itu kita dan takut, apakah ini pneumonia? Padahal hanya disalahkan jajannya sembarangan tadi. Betul. Mungkin lebih simpelnya lebih harus bawa makanan sendiri gitu ya, yang dirasa lebih sehat ya. Terus kita harus bawain hand sanitizer. Benar. Nah, itu juga sebelum makan harus bersih tangan dulu ya. Kita harus pesan ke anak kita, anak-anaknya para pemirsa di rumah. Oh iya bener, dokter mah. Iya, soalnya kan kalau misalkan kita lihat dari kasusnya nih, Dok, misalkan lansia itu kan istilahnya saya kena dikandani lah. Bu, Pak, ayo Ami, ayo cuci tangan, kayak gitu mungkin masih bisa dikasih tahu. Tapi kalau anak-anak kan repot ya gitu. Nah mungkin salah satu tipsnya adalah bawa bekal sendiri, jadi mengurangi jajanan sembarangan. Nah tapi kalau kita ngomongin jajanan, ini ada nggak sih, Dok, makanan khusus yang sekiranya bisa memperparah atau menyebabkan pneumonia gitu? Nah sebenarnya tidak ada, karena apa, pneumonia bukan penyakit misalnya alergi, itu sangat berbeda. Jadi makanan apapun boleh, cuman kadang-kadang makanan yang kan pneumonia kan batuk. Betul. Kita makan makanan yang bikin batuk itu akan menambah keluhannya itu tadi. Makanya pada saat kita batuk, apa nggak enak badan, nggak fit gitu ya, jangan makanan gorengan, penggorengannya, enggak ya. Jadi makan terus gorengan, terus apa kayak es, yang banyak micin-micin kayak gitu. Soalnya saya batuk pun di rumah, saya selalu es terus. Padahal ya bukan salah esnya ya. Salah sayanya yang minum es. Esnya kan nggak ngapa-ngapain. Oke. Kalau dari intinya jangan memakan atau mengkonsumsi yang bisa memicu lebih parah dari gejala-gejala yang udah ada. Wah, ini sudah komplit sekali nih penjelasan dokter pada pagi hari ini nih, karena udah segmen terakhir ya, dokter ya. Mungkin ada nggak sih yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan penyakit pneumonia ini sendiri, atau di luar dari itu juga boleh? Silahkan, dokter. Ya, mungkin untuk pemirsa di rumah, untuk penyakit pneumonia atau radang paru ini, apabila ada gejala, Anda menemukan gejala pada diri Anda sendiri atau orang lain atau buah hati Anda, tidak perlu khawatir atau panik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah segera mencari pertolongan pada expertnya. Tentunya bisa ke dokter umum terlebih dahulu, kemudian bisa nanti misalkan anak-anak ke dokter anak, kemudian misalkan sudah dewasa bisa ke dokter spesialis paru. Nah seperti itu, jadi tidak perlu khawatir, apalagi dengan musim pancaroba ini gejala panas, batuk, pilek itu adalah sudah biasa. Tinggal kita meningkatkan imunitas tubuh kita dengan konsumsi vitamin, kemudian menjaga istilahnya pola makan seperti itu, insya Allah bisa terhindar dari penyakit pneumonia dan tubuh kita akan semakin prima dan fit untuk menjalani hari-hari. Iya, hari-hari yang penuh dengan beban. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Huda, untuk informasinya yang sudah disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Intinya bisa dikatakan bahwa pneumonia ini bukan penyakit berbahaya selama kita bisa menjaga kebersihan, menjaga pola makan yang baik, olahraga juga gitu ya. Insya Allah sehat, tentram, sentosa. Oke, terima kasih sekali lagi dokter ya. Titip salam untuk rekan-rekan yang ada di RSPM ya dokter ya. Semoga lancar pekerjaannya. Jaya, apa tadi dokter apa tadi kata? Sehat. Sehat. Diulang 3 kali. Sehat.
Sehat. Oke, dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih juga sudah menyaksikan Sehat Selalu selama 1 jam ya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.